Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan Gerak Mualaf Jakarta. Di dalam program kita, program di bulan puasa dengan serba-serbi Quran bersama dengan Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana, كيف حالك؟ Masih semangat saya. Semangat terus, bulan Ramadan, bulan Bulan barakah. Ramadan, bulan Ah, semangat ya. bulan barakah. Bulan barokah. Ah, Alhamdulillah. Nah, kita sudah masuk episode 8 Syekh. iya, bismillah. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang tentang asbabun nuzul. Nah, Asbabun nuzul sangat penting buat kita juga umat Islam, supaya apa? Supaya pada waktu kita memahami sebuah ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, kita memahami latar belakangnya. Sehingga kita memahami dan berada di dalam konteks yang ada di dalam ayat tersebut iya, ya. Konteks itu sangat penting. iya, Kalau out of context itu bisa salah paham dan salah memahami itu betul. sangat Tersesat. berbahaya Bahaya dan ya. tersesat. Ya, Baik, nah sekarang kita sudah episode ke-8. Ini Syekh, mengenai mengapa Al-Qur'an kok diturunkannya lama sekali Syekh? iya, Ya, hampir 23 tahun. iya. Bahkan ada yang bilang 22 tahun, Hmm. terus berapa, 2 bulan, 22 hari kalau tidak salah begitu. Betul Syekh? Apalagi maaf ya, Hmm. maaf, apalagi? Apa maksudnya, diturunkannya secara tepatnya 22 tahun, 22 2 bulan, terus kemudian 22 hari, begitu. Betul tak Syekh? Al-Quran Heeh. diturun Periodenya. periodenya Mhm. diturun 20 tahun, Du 23 hari. Ya 23 tahun kan Ah, dibulatkan, ah. tapi ada pendapat yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu. Oh, dari mana buktinya? Nah, itu Yang bilang ada yang kalau saya bilangnya berapa? 23 tahun. 23 Buktinya? sampai akhir bukti sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa la ilaha illallah. Hmm. محمد ساعات خطبة حجة خطبة وداع Mhm. yang namanya khutbah yang pergi Heeh. sebelum dia meninggal namanya khutbah Perpisahan. apa Perpisahan. perpisahan khutbah yang terakhir Ya, ya. namanya khutbة الوداع Hmm. diturun Wada ya. diturun ayat اليوم أكملت لكم الله berfirman Hmm. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي Hmm. ورضيت لكم الإسلام دينا Hmm. itu ayat yang terakhir. Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. Ada yang bilang ayat yang terakhir bukan ini, ayat yang lain. Ada lagi. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Hmm. Allah, Hmm. thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la Hmm. yuzlamun. Hmm. Itu ada beberapa ulama bilang itu ayat yang terakhir. Hmm. Baik ayat ini atau ayat ini, Hmm. buktinya ayat yang di saat tahun 9 Hijriyah. Hmm. Jadi dan ayat yang turun di dalam Gua Hira baru kita membahas bersama. Hmm. Iqra bismi rabbik. Hmm. Ayat Al-Fatihah yang ada di Al-Fatihah turun di Makkah atau Madinah. Hmm. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang teragun surat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah. Jadi maksud saya menghitung dari mulai ayat pertama turun di Gua Hira, kemudian dihitung sampai kepada ayat yang dianggap ayat terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Iya, Begitu ya? iya. Itu 23 tahun. 23 tahun. Ya, oke lah. Itu kan mungkin sebagai pembulatan ya. Tepatnya berapa hari itu? Beberapa hari. Tepatnya ada istilahnya ada pendapat lain begitu lah ya. Ada pendapat lain. Ya. Betul. Yani biar saya jujur, saya baru dengar bahwa ada yang bilang Al-Quran diturun melalui beberapa hari. Bukan berapa hari, maksudnya beberapa bulan. Tahun, bulan, hari. Tapi kalau total ini dibulatkan menjadi 23 tahun begitu. Oh, Ada pendapat yang mengatakan 22 tahun plus 2 bulan plus 22 hari. Nah, ini ditotalkan kurang lebih jadi 23 tahun. Ya dia pendapat gitu ya. Dia membagikan totalnya atau jumlahnya, membagikan hari, bulan. Ya, ada tahun, bulan, hari. Oh iya. Tapi kalau kita secara umum kita memahami 23 tahun. 23 ya. 23. Saya ada kasus menarik ya. Silahkan. Kasus menarik ini. Ya. Kita semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika berusia 40 tahun. Ya. Betul? Ya. Kemudian kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir kira-kira tahun 570. Masehi atau 571? Saya ikut yang mana? Ya, hampir. Ya. Saya ikut yang 570 atau 571? Ya, apa ada 570 ya. Oke.
570 berarti kalau Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun, berarti pada tahun berapa? 570 tambah 40. Jadi 600 berapa? 10. 610. 570 tambah 40 berarti berapa? 610. Kamu menghitung berapa persis ya? Iya, ya. Ya Allah. Ya Allah. Enggak. Ini Karena- kasus ya. Ya, kasus kenapa? Karena begini, Ya. ini bisa menjadi bahan yang dianggap sebagai suatu isu di mana umat Islam sendiri mungkin tidak sensitif gitu. Saya akan beritahu begini. Silahkan. Saya akan beritahu begini. Ya. Kalau kita anggap tadi Mhm. Nabi Muhammad SAW Kalau lahir 570. Kita pakai kalkulator sih. 570 ditambah usia beliau menerima wahyu 40 tahun kan? Berarti 610 Masehi. Betul ya? Kemudian tadi kita membicarakan bahwa Quran diturunkan selama periode 23 tahun. Dari 40. Dari Iya. seumur Muhammad 40. Iya, dari umur 40 tambah 23 tahun. Kalau kita tambah 23 menjadi 633 tahun. Tahun 633 Masehi. Hampir. Betul ya? Mungkin Quran lebih 1 tahun 2 tahun. Karena itu yang disampaikan kita, kabar yang disampaikan kita tidak ada persis. Zaman itu dengan mulut. Jadi mereka juga bisa yani lumayan tidak persis. Ya, silahkan. Oke, nah sekarang kita bisa tahu juga ada informasi yang banyak atau yang masyhur bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal kalau tidak salah 8 Juni 632 Masehi. 8 Juni 632 Masehi. Itu Masehi? Masehi. Tidak tahu. Nah, oke, itu pendapat atau ya istilahnya informasi lah. Kalau meninggal 632, sedangkan kalau kita tadi tambah jadi 633 tahun, orang di luar Islam bertanya kepada orang Islam. Bagaimana ceritanya Nabi sudah meninggal, Quran masih diturunkan? Paham pertanyaan saya? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan mereka. Dari orang luar Islam yang bertanya dengan cara menghitung tadi seperti itu. Kita ulang ya. 570 lahir Nabi. Menerima wahyu usia 40. Berarti tahun berapa dia menerima wahyu? Tahun 610. Iya. Setelah itu Quran diturunkan selama 23 tahun. Menjadi 633 Masehi. Sedangkan Nabi sudah meninggal tahun 632 Masehi. 32. Bukan 32, bukan 23. Bukan, 632 Masehi. Kita bisa cek lah di informasi banyak. Berarti bagaimana ceritanya Nabi sudah meninggal, Quran masih diturunkan begitu. Siapa yang menerima Quran gitu? Itu hitungan ya, ini adalah kalender Nasrani. Iya, ini Masehi. Bagaimana? Kira-kira bagaimana sih? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah menghitung seperti ini. Saya menghitung sih. Ya, silahkan. Saya menghitung. Silahkan. Jadi kalau ada orang menuduh, bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Quran masih diturunkan. Lalu siapa yang menerima Quran? Karena kalau dihitung, ternyata selesainya 633. Sedangkan 632 Nabi sudah meninggal. Saya bertanya balik kepada yang bertanya. Kamu menghitungnya dengan hitungan tahun Hijriah atau Masehi? Dia menghitung Masehi. Sekarang saya tanya, orang Arab menggunakan tahun Hijriah atau Masehi? Bukan Hijriah atau orang Arab Saudi pada saat itu. Sebelumnya. Iya. Enggak Qamariyah. Oke, iya maksudnya itu kan tahun Hijriah. Hijriah kan? Lumayan Hijriah. Ya. Jadi ketika orang Arab menarasikan bahwa Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, itu selama 40 tahun dengan tahun Hijriah atau tahun Masehi? Pasti tahun Hijriah. Sedangkan tahun Hijriah dengan tahun Masehi bedanya berapa hari dalam setahun? Ya pasti ada beda. 11 hari. Betul. 11 hari. Ya betul. Jadi kalau kita hitung dengan perhitungan tahun Hijriah, Quran terakhir turun beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ya Allah. Nah, jadi ada perbedaan kan antara perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Perbedaan 1 tahun. 1 tahunnya 11 hari. 1 tahun 11 hari. Bedanya. Iya. Jadi kalau tahun Masehi kurang lebih 365 hari, tahun Hijriah 354 hari. Kurang lebih lah. Ya Allah. Ada beda kira-kira 11 hari. Nah, hitung saja sendiri. Kalau Nabi dikatakan usia 40 tahun, menerima wahyu 40 tahun Hijriah atau Masehi?
Mereka masuk dari Nah, jadi kalau dibilang 40 tahun Hijriah, berarti terima wahyunya bukan 610 Masehi, tapi 609 Masehi. Setelah itu kita hitung 23 tahun Quran diturunkan, itu 23 tahun Masehi atau Hijriah. Kalau Hijriah, hitung saja 11 hari kali 23, selisih berapa? Begitu. Setelah saya jawab begitu, sudah diam dia. Sudah di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu kadang-kadang sih, dengan menggunakan perhitungan-perhitungan seperti itu membuat orang Islam jadi tidak yakin dengan imannya. La ilaha illallah. Nah, makanya kita juga harus paham. Harus macam yang seperti Anda, yang seperti ini. Saya membangga karena ada macam ulama atau macam pemikiran orang atau peneliti orang yang dia menjaga urusan Islam dengan ilmu hitungan, dengan ilmu sains, dengan ilmu ini. Alhamdulillah, mereka masukin di dalam perbedaan Hijri dan Masihi. La ilaha illallah. Itu salah satu salah satu yang sering saya hadapi dengan orang-orang yang di luar Islam. Silahkan. Baik, nah terus lanjut lagi yang tadi mengenai apa? Yang periode itu. Pertanyaan saya tadi belum dijawab sama Syekh. Apa itu? Kenapa butuh sekian tahun? Kenapa tidak sekaligus turun begitu Quran? Kita balik lagi ke topik yang utama. Tapi informasi ini paling penting dan saya juga pribadi baru dengar bahwa mereka bertanya tentang beda takwim Hijri dan takwim Masihi. Pasti saya pernah tahu bahwa ada beda pada takwim ini, kalender ini. Tapi tidak pernah mendengar bahwa mereka masuk di dalam masalah ini. Ya Allah. Begitu saya. La ilaha illallah. Sampai begitu. Tidak ada poin selain ini. La ilaha illallah. Mohon maaf ya saya, mohon maaf. Enggak, bagus. Ini adalah contoh. Enggak, bagus. Contoh. Apalagi ya? Apalagi? Masih banyak yang lain. Macam ini. Seperti ini juga ya. Udah berapa menit? 3? 12. Oke, berarti kita masih punya waktu. Saya sekarang tolong jelaskan kepada pemirsa, mengapa Quran diturunkan selama periode kurang lebih 23 tahun. Kenapa tidak sekaligus turun semua begitu? Berapa menit episode kita? Masih ada 8 menit. Masih ada 8 menit. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima atau menurun Al-Quran sekaligus. Ada beberapa alasan. Tapi alasan yang utama dan itu di firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Muhammad sendiri. Muhammad masih takut. Masih takut dari awal. Muhammad masih takut. Jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Biar pemirsa membayangkan bagaimana hal Muhammad. Contohnya membayangkan bahwa Jibril selalu bersama Muhammad karena dia pemulaannya sendiri mensebarkan kata yang paling aneh zaman itu. Bahwa karena mereka di zaman itu tidak percaya bahwa akan ada hari kemudian. Hari yang kita akan mengangkat lagi dan dihitung. Mereka tidak percaya. Di zaman itu tidak mungkin masuk akal mereka. Jadi bagaimana Muhammad akan menghadapi pikiran yang seperti itu? Dan dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memutus atau demi ayat biar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya dikuatkan. Percaya diri. Percaya diri. Biar dia bisa berdiri, bisa melanjutkan, bisa terus berlangsung dakwah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab nomor 1. Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk umat Islam. Wa Qur'anan, berfirman Allah, wa Qur'anan Arabiyyan anzalnahu Qur'an litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks. Artinya apa? Biar kamu menajar kamu dan sekitar kamu dengan pelan-pelan mereka bisa memahami. Pelan-pelan. Tapi kalau sekaligus 30 juzuk, 114, pecah kepala ya. Pecah pasti. Biar memudahkan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks. Artinya apa? Biar kamu menajar manusia pelan-pelan. Itu artinya ayat. Ayat itu. Ada yang lain. Allah Subhanahu menantang. Menantang. Kalau diturun sekaligus 114 surah, mereka bilang enggak, itu banyak.
orang kafir saat itu banyak. Kalau Allah menantang mereka bahwa seperti ini, bahwa seperti apa? 114 surah, 30 juz tidak mungkin. Tapi Allah menantang satu surah demi satu surah, ayat demi saya menantang. Ya, silahkan. Maksudnya kan begini saya. Ya. Diturunkan sedikit demi sedikit saja masih ada yang belum beriman. Ya. Apalagi sekaligus semua gitu. Apalagi Allahu Akbar, Allah. Ya betul. Apalagi kalau sekaligus. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kan di dalam Quran kan juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melarang sesuatu yang mana pada saat itu sudah menjadi seperti tradisi orang Arab di zaman itu. Pasti. Contoh misalnya pelarangan khamar. Kan tidak satu ayat selesai. Begitu satu turun ayat haram semua kan tidak. Ada beberapa tahap. Bahkan beberapa tahun. 4. Nah, 4 jadi tahap. 4 tahap, beberapa tahun. Ya. Dari mulai diperingatkan, kemudian sampai akhirnya benar-benar haram dilarang. Ya. Itu saja membutuhkan waktu. Gitu ya. Saya mau berkomentar kata Anda yang paling penting saya menghargai. Karena apa? Kalau orang Arab saat itu dia larang khamr satu kali, mereka akan lari. Ya. Bukti saya, al-khamr dan riba dan judi itu terkenal merajalela di zaman itu. Sesudah Muhammad meninggal, mati, wafat, apa yang mereka lakukan? Melarang zakat. Orang Muslim sesudah Muhammad mati, wafat, mereka di dalam daerah Arab tidak bayar zakat lagi. Oke. Iya. Menjadi masalah ketika Khalifah Abu Bakar. Masalah Khalifah Abu Bakar. Bagus. Namanya hurub ar-riddah. Zaman Khalifah Abu Bakar mereka melarang uang zakat. Artinya apa? Itu bukti bahwa mereka terkait sama uang dan khamr dan judi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari awal من tahap-tahap bertahap Al-Quran tidak menjadi sekaligus. Mereka tidak mungkin menerima Al-Quran, tapi pelan-pelan. Salah satu, kalau masih ada waktu, masih ada. Satu lagi, jawab Muhammad pertanyaan baik orang kafir atau orang Muslim. Ada banyak pertanyaan. Betul. Yas'alunaka 'anil ahilla, orang beriman bertanya Muhammad, ya Rasulullah, apa itu hilal bulan Ramadan artinya apa? Yas'alunaka 'anil khamr qul fihima, apa itu al-khamr? Yas'alunaka madza yunfiqun, keluar untuk siapa? Yas'alunaka wal walidatu yurdi'na auladahun. Banyak pertanyaan. Jadi harus kondisi jawabannya sama pertanyaan. Tidak mungkin sekaligus di belajar di kuliah. Bukan. Itu bukan kuliah. Jadi walaupun kuliah 4 tahun. Jadi pertanyaan orang kafir juga. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka, wahai Muhammad, apa itu jiwa? Wahai Muhammad, apa itu Zulqarnain? Apa itu hari kemudian? Orang kafir dan orang Yahudi mengumpul diskusi sama Muhammad, bertanya jawab. Jadi harus pelan-pelan, bertahap. Sama seperti ketika orang Yahudi juga bertanya tentang 7 pemuda tertidur di gua ya. Ya Allah, ya ta'ala. Sama, jadi artinya juga ada hikmahnya adalah ketika sebuah kebiasaan sudah mendarah daging di dalam sebuah bangsa, kemudian mau dilarang sekaligus, itu juga akan bisa merusak sendi-sendi ekonomi ya. Ya betul. Betul saya. Betul. Karena kan ada hubungannya juga. Itu segi balik bagus. Bagus. Contoh yang paling nyata apa sih? Budak. Nah, budak itu kan juga sudah terikat dengan sendi ekonomi sebuah bangsa. Iya betul. Mungkin juga sebelum-sebelumnya bangsa-bangsa lain juga sudah punya budak. Merusak sistem ekonomi. Sistem ekonominya. Nah, kalau sekaligus kan rusak sistem ekonomi. Jadi kacau, tidak ada. Makanya jadi bertahap sampai akhirnya Islamlah agama pertama yang membebaskan budak. Betul. Betul kan? Butuh berapa tahun gitu ya. Dengan secara apa saya berkomentar juga sama kata Anda, gradasi. Gradasi. Salah satu contohnya misalnya, kamu mau lakukan kesalahan, kamu harus membayar denda atau hukuman. Hukumannya adalah memerdekakan budak. Salah satunya cara melepaskan budak itu ya. Dengan logika juga. Iya. Dengan mantik, biar diterima manusia, diterima orang. Karena agama kita diwarnai dengan nama apa? Agama kemanusiaan. Nah, maka itu mungkin hikmahnya adalah kenapa tidak sekaligus diturunkan? Ya karena bagaimana bisa melepaskan sebuah
apa istilahnya, keterikatan di dalam waktu yang singkat juga tidak mungkin. Tidak Jadi mungkin. memang harus ada perubahan yang step by step gitu ya, Syekh? Pasti. Masya Allah. Pasti. Jadi menurut saya Ya. berarti kalau 23 tahun itu Quran diturunkan, ya itu memang sebenarnya adalah untuk sebuah kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan yang bisa dijalankan oleh bangsa itu dan bangsa-bangsa lain di zaman itu dan di zaman-zaman sesudahnya. Iya betul. Betul ya, Syekh? Betul, Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Iya, Allahu iya. Akbar. Ya. Hikmah dari kejadian Mhm, Muhammad atau peristiwa atau gini atau ini mhm. tidak ada akhir. Iya, Bisa saya dan kamu dan generasi yang sesudah kita atau mhm. lanjut lagi, generasi pasti akan ketemu sama hikmah lebih. Iya, betul. Ah. Barakallahu, Syekh. Masya Allah, saya harus stop nih. Silahkan. Kalau tidak stop saya tadi Saya dan kamu habis. selalu demi Allah lupa bulan Ramadan demi Allah pemirsa maaf pemirsa bulan Ramadan barakah Masya Allah, demi ya. Allah. Baik, kalau begitu kita akan bersiap-siap untuk buka puasa. Allahumma Mudah-mudahan para pemirsa juga bisa mempersiapkan buka puasa yang terbaik buat para keluarganya ya, untuk keluarga-keluarga tercinta. Mudah-mudahan kajian kita, episode kita kali ini juga bermanfaat buat para pemirsa. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.